Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membahas sebuah karya filsafat menarik, tentunya novel Dunia Sophie. Paparan kami kali ini akan dimulai dari topik tentang Hume. David Hume atau yang biasa dipanggil Hume merupakan salah satu filsuf terpenting dalam tradisi empirisisme yang menegaskan bahwa semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indrawi. Dalam karyanya yang terkenal, sebuah risalah tentang watak manusia, Hume pun membongkar cara berpikir tradisional, terutama tentang sebab akibat. Menurut Hume, hubungan sebab akibat bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan kebiasaan pikiran kita yang terbentuk dari pengalaman berulang. Hume juga skeptis terhadap ide-ide metafisika yang sulit diverifikasi. Ia bahkan menantang filsafat yang berbicara tentang substansi atau esensi tanpa bukti konkret. Sikap ini menjadikannya seorang empiris yang radikal, yang percaya bahwa jika sesuatu tidak dapat dialami atau diamati, maka ia tidak relevan bagi pengetahuan manusia. Pemikiran Hume tentu menginspirasi tokoh-tokoh besar seperti Immanuel Kant. Kant sendiri merumuskan sistem filsafatnya untuk menjawab tantangan Hume. Kant menyebut pemikiran Hume sebagai membangunkannya dari tidur dogmatis. Dengan demikian, Hume bukan hanya filsuf empiris, tetapi juga pendobrak batas tradisional filsafat itu sendiri. Hingga kini, filsafat Hume tetap relevan, terutama dalam ilmu pengetahuan. Pandangannya mengajarkan kita untuk skeptis terhadap asumsi yang tidak teruji dan mengandalkan bukti pengalaman sebagai dasar dalam memahami dunia. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bang Afriyadi. Oke, selanjutnya, Berkeley. Bab ini membahas pemikiran filsuf George Berkeley yang terkenal dengan pandangannya tentang idealisme dan empirisme. Alberto dan Sophie berdiskusi tentang Berkeley yang mengajukan gagasan bahwa realitas material tidak ada secara independen dan dari persepsi kita. Menurut Berkeley, segala sesuatu hanya ada karena ada yang mempersepsikannya. Dan hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa dunia tidak terdiri dari benda-benda material, melainkan hanya ide-ide dalam pikiran. Sophie terkejut mendengar ini, dan Alberto menjelaskan bahwa meskipun kita merasa ada benda-benda fisik seperti meja, sebenarnya kita hanya merasakan sensasi tertentu tanpa dapat merasakan materi itu sendiri. Berkeley menganggap bahwa gagasan atau persepsi kita berasal dari luar kesadaran kita, dan menurutnya Tuhan adalah penyebab utama segala sesuatu yang ada. Sophie mulai bingung, tetapi Alberto menjelaskan lebih lanjut bahwa menurut Berkeley, Tuhan adalah ruh yang menyusun seluruh realitas kita, dan kita berada dalam pikiran Tuhan. Dalam pandangan Berkeley ini, waktu dan ruang juga bisa jadi tidak memiliki eksistensi mandiri, melainkan hanya ada dalam persepsi kita. Akhirnya, diskusi ini membawa Sophie pada pertanyaan besar tentang siapa dirinya dan apakah dunia yang dialami adalah kenyataan yang sejati. Ketika hujan mulai turun dan suasana semakin misterius, Sophie berlari pulang dan bertemu ibunya. Merasakan bahwa hidupnya mungkin hanya mimpi, persis sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-15. Berikutnya dibacakan oleh rekan saya, Fahrul Rusadi. Berkeley. Sophie memulai menerima surat filsafat dari Alberto Knox, guru yang misterius, namun kali ini pelajaran itu terasa semakin rumit. Dia tidak hanya mempelajari para filsuf besar, tetapi juga mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di dunianya. Di Berkeley, Sophie menemukan lebih banyak petunjuk yang membuatnya merasa hidupnya mungkin hanya bagian dari rencana yang lebih besar. Nama Hilde Knack, seorang gadis yang tak pernah ia kenal, terus muncul dalam surat-surat dan benda-benda yang ia temukan. Sophie bertanya-tanya, siapa Hilde? Apa hubungannya dengan dirinya dan Alberto? Alberto menjelaskan bahwa filsafat adalah seni mempertanyakan. Dalam pelajaran kali ini, Sophie diajak merenungkan tentang realitas, kebebasan, dan eksistensi manusia. Namun dalam pikirannya, Sophie mulai mempertanyakan apakah hidupnya sendiri nyata atau hanya bagian dari cerita yang ditulis oleh seseorang di luar dirinya. Sementara itu, suasana di Berkeley semakin terasa aneh. Sophie merasa ada kehadiran yang mengawasinya, tetapi ia tidak tahu apa itu. Semua petunjuk ini membawanya lebih dekat pada kesimpulan mengejutkan. Mungkin dirinya adalah karakter dalam cerita yang ditulis oleh seseorang bernama Albert Knapp, seorang mayor yang menulis cerita untuk putrinya Hilde. Pembahasan
terkait bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Farhu. Zaman pencerahan, mimpi dan kehidupan. Di sebuah sore yang tenang, Sophie sedang membaca kartu yang ia temukan di aula rumah Alberto. Kartu itu berasal dari Libanon, berisi ucapan selamat ulang tahun yang tampaknya ditujukan kepada Hilde. Sementara itu Alberto mulai berbicara tentang salah satu era paling penting dalam sejarah pemikiran manusia, zaman pencerahan. Alberto menjelaskan bahwa pencerahan adalah masa ketika akal menjadi pusat perhatian manusia. Para pemikir abad ke-18 percaya bahwa logika dan ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk memahami dunia dan memperbaiki kehidupan. Sophie mendengarkan dengan seksama saat Alberto berbicara tentang gagasan besar seperti kebebasan individu, hak asasi manusia, dan semangat untuk mencerdaskan masyarakat. Ayah Hilde, sang mayor, tampaknya memainkan peran seperti Tuhan dalam kehidupan Sophie dan Alberto. Hilde mulai bertanya-tanya, apakah kehidupannya sendiri juga dikendalikan oleh kekuatan yang serupa. Sophie dan Alberto mendiskusikan bagaimana manusia seringkali terjebak dalam pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar memiliki kehendak bebas? Sophie mulai merasa bahwa hidupnya seperti mimpi, sementara Alberto bertekad menemukan jalan keluar dari realitas yang diciptakan sang mayor. Ketika badai menghantam kota, Sophie melarikan diri. Pikirannya dipenuhi keraguan dan ketakutan. Alberto menyimpulkan bahwa zaman pencerahan mengajarkan manusia untuk berpikir sendiri. Tetapi dunia Sophie seperti dunia Hilde adalah pengingat bahwa kebebasan berpikir selalu menghadapi batasan yang dilampaui. Baik, berikutnya Devi. Pada bab ini, kita akan membahas tentang Kant. Dalam buku Dunia Sophie, ketika Sophie mempelajari pemikiran tentang Immanuel Kant, seorang filsuf besar dari Jerman. Pemikiran Immanuel Kant dalam buku Dunia Sophie yaitu terdapat kritik-kritiknya. Yang pertama ialah kritik terhadap empirisme dan rasionalisme. Kant mengkritik aliran-aliran filsafat yang mendominasi pada zamannya, yaitu empirisme yang mengutamakan pengalaman sebagai sumber pengetahuan dan rasionalisme yang mengutamakan akal sebagai sumber pengetahuan. Kant berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya berasal dari pengalaman atau akal semata, melainkan merupakan hasil interaksi antara keduanya. Lalu yang kedua ada kritiknya terhadap metafisika. Kant juga mengkritik metafisika yang mencoba memahami kenyataan di luar batas pengalaman manusia. Menurutnya, segala upaya untuk mengetahui realitas yang berada di luar kemampuan manusia untuk merasakan dan mengalaminya adalah suatu hal yang sia-sia. Pemikiran Kant dalam Dunia Sophie ini menunjukkan betapa pentingnya peran akal dalam memahami dunia, namun juga membatasi apa yang bisa kita ketahui. Kant mengajak Sophie dan pembaca untuk menyadari bahwa realitas yang kita alami tidak sepenuhnya sesuai dengan dunia luar persepsi kita, dan bahwa moralitas harus didasarkan pada prinsip yang dapat diterima oleh semua orang, tanpa bergantung pada kondisi dan hasil tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karesti. Selanjutnya, kita akan membahas satu bab yang memikat dari novel Filsafat Dunia Sophie, yaitunya tentang romantisisme. Bab ini membawa Sophie, dan tentu saja kita sebagai pembaca, ke dalam sebuah perjalanan filsafat yang begitu emosional, imajinatif, dan juga puitis. Di sini, Sophie mempelajari tentang romantisisme, sebuah gerakan yang menentang dominasi logika dan rasionalitas khas pencerahan. Para pemikir romantik percaya bahwa dunia ini tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui akal. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih misterius dan lebih indah. Sesuatu yang hanya dapat dipahami melalui perasaan dan juga intuisi. Pada awal bab, Sophie bertemu dengan gurunya, Alberto, yang menjelaskan bahwasanya romantisisme adalah reaksi terhadap zaman pencerahan dan juga revolusi industri. Zaman pencerahan memang menekankan pentingnya akal budi dan juga ilmu pengetahuan. Akan tetapi, bagi para romantik, pendekatan ini terlalu dingin dan juga mekanistik. Mereka merasa bahwa dunia lebih dari sekedar mesin yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Sophie kemudian diajak untuk memahami bahwa romantisisme bukan hanya soal melarikan diri dari kenyataan,
akan tetapi juga tentang menghadapi kehidupan dengan cara yang lebih mendalam. Sophie akhirnya menyadari sebuah pelajaran penting, bahwa hidup adalah misteri yang tak pernah selesai untuk dipecahkan. Misteri tidak selalu berarti ketidaktahuan, tetapi justru menjadi ruang untuk tumbuh, bertanya, dan merasa terhubung dengan alam semesta. Jalan misteri yang disebutkan dalam judul bab ini mengajarkan bahwa semakin dalam kita memahami dunia, semakin besar pula rasa kagum kita terhadap misteri yang ada di dalamnya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok 5 yang telah membedah keajaiban-keajaiban dari buku Filsafat Dunia Sophie. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk terus membaca dan merenungkan dunia Sophie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.